Assalamualaikum, Pak Ali. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Pak. Maaf nih, Pak. Saya mengganggu waktu Bapak nih. Oh ya, gak apa-apa. Gak apa-apa, Bu. Bu, ini ingin bertemu dengan saya ya, Bu? Iya, Pak. Hmm, Gini, Pak. Eh, Bapak kan teman saya yang luar biasa, yang suka memberikan arahan terhadap saya. Kali ini saya merasa proses pembelajaran yang saya lakukan kurang maksimal, Pak. Saya merasa pembelajaran yang saya lakukan kurang bermakna bagi murid-murid saya. Begitu ya, Bu ya. Jadi, apa yang diharapkan oleh Ibu dalam proses pembelajaran itu, Bu? Saya sih berharap kelas saya itu ramai, aktif, dan murid-muridnya cepat bereaksi atau merespon gitu, Pak. Oh, jadi murid-muridnya mungkin ingin aktif ya, Bu ya, kemudian bereaksi. Nah, kalau begitu, yang menurut Ibu dikatakan berhasil, itu contohnya bagaimana coba, Bu? Tentunya Pak, kalau pembelajaran itu berhasil dan bermakna menurut saya, jadi anak-anaknya dapat merespon dengan cepat atas semua perintah atau instruksi dari guru. Terus anak-anak juga bisa saling bertanya dengan temannya. Terus murid-murid juga dapat mengerjakan tugas tepat pada waktunya, sesuai dengan yang diharapkan. Begitu ya, Bu Win keadaannya. Coba boleh saya tahu, memang pembelajaran yang Ibu berikan selama ini itu seperti apa? Hmm, Maaf ya Pak, saya itu ngajar sudah lama. Jadi saya sih sudah keenakan ngajar kayak gayanya seperti dulu. Saya menggunakan textbook ya. Kemudian saya jarang menggunakan PPT. Itu juga masih PPT-nya masih PPT yang saya dulu, Pak. Jadi, menurut Ibu, kalau dilihat dari nilai, bagaimana proses pembelajaran Ibu sekarang ini, misalkan ya, dilihat dari skala nilai angka ya Bu, misalkan dari angka 1 sampai 10 ini, ya Ibu merasa berada di posisi berapa kira-kira ini Bu? Duh, Pak, malu. Wah, Pali, tentunya saya merasa sekarang ini berada di angka 5, Pak. Oh begitu ya Bu. Mm-mm. Memang bahan-bahan tayangan pada media ajar, kemudian juga bahan ajar yang Ibu sampaikan sudah menarik menurut Ibu. Hmm, oh iya ya, mungkin juga tayangan PPT-nya yang kurang kekinian ya, membuat anak juga garing ya, bosen begitu ya Pak ya. Mungkin kurang atraktif eh, menggait kepada anak-anaknya. PPT-nya ya, PPT-nya yang masih jadul. Begitu ya Bu. Nah, kalau begitu coba usaha apa yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan semuanya itu supaya lebih baik seperti itu. Kalau begitu, mulai sekarang saya akan merubah deh. Pertama dari tayangan di PPT-nya yang lebih kekinian, yang lebih seru menurut anak-anak. Kemudian saya juga akan menambahkan video buat pembelajarannya saya, Pak. Nah, ya jadi solusinya kan alhamdulillah tuh Ibu Wewin tuh sudah tahu akar permasalahannya,
ya kemudian ada solusinya. Nah, Mhm. mungkinkah dalam proses pelaksanaannya ada kendala kira-kira gak Bu? Kendala jelas Pak, mmm, ada sih, terutamanya pada diri saya Pak. Saya masih belum lancar dalam membuat bahan ajar yang menarik itu Pak. Kalau begitu, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya? Coba. Mmm, ya saya, eee, yang pertama-tama itu tentulah saya harus, eee, apa, berdiskusi Pak dengan teman-teman MGMP MAPAL di sekolah saya untuk bahan-bahan ajarnya Pak. Kemudian untuk tayangannya saya bisa konsul dengan guru TIK Pak. Ya, saya rasa begitu Pak. Oh, syukurlah Bu, kalau memang seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih rencananya mau dijalankan nih? Oh, insya Allah Pak harus segera besok kayaknya Pak. Terus langkah ke depannya Ibu mau konsul ke guru TIK maksudnya? Iya, eh, konsul guru TIK seperti yang saya pikirkan tadi, TIK untuk bahan tayangnya, sorry, itu Pak buat cara buatnya ya, saya kan kurang kurang paham gitu ya. Nanti kita kekinian seperti sekarang Kak pakai Canva, maka untuk bahan-bahannya saya berdiskusi lagi dengan teman-teman sejawat di MGMP begitu Pak. Oh, jadi berkolaborasi dengan guru TIK dan MGMP ya Bu. Bagus Iya Pak. tuh, boleh tuh. Terus ukuran keberhasilan dari usaha Ibu itu nantinya seperti apa? Menurut saya sih keberhasilan pembelajaran dari saya ini tuh Pak, anak-anak bisa terlihat senang dalam belajar, mau berkomunikasi, saling bertanya dengan guru, dengan teman-temannya. Tentunya yang saya sampaikan pada materi ajarnya itu dipahami oleh mereka, Pak. Oh, seperti itu. Ya, pasti tentunya dalam proses yang akan Ibu lakukan itu tidak mudah ini, Bu. Nah, kira-kira usaha Ibu untuk mengatasinya bagaimana? Hmm, mengatasi masa itu ya, Pak. Yang harus saya lakukan pertama-tama tentulah niat sayanya dulu, Pak. Karena memang saya sudah lama, jadi sudah terbiasa, berarti niat saya untuk mau berubah, Pak. Kemudian selanjutnya saya berusaha tenang dalam menghadapi gangguan-gangguan, terutama di kelas Pak, karena saya SMP kan, ya kelas 7, jadi kenakalan anak-anaknya luar biasa. Saya harus mencoba lebih bersabar lagi Pak. Memang luar biasa ini Bu Wiwin ya. Semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Bu. Boleh saya Ya, tahu juga nih, agar Ibu bisa berkomitmen terhadap apa yang akan direncanakan. Coba bagaimana tuh, saya mau dengar. hmm, oh iya, untuk komitmen diri saya ya Pak ya. Berarti saya itu untuk berkomitmen di samping saya harus optimis dan bersemangat, saya juga akan meminta rekan sejawat untuk menemani saya atau mengobservasi saya selama saya melakukan pembelajaran. Karena hasil dari observasi observasi beliau akan dijadikan bahan refleksi buat saya, Pak. Waduh, saya agak sabar nih, ingin melihat hasilnya. Nanti saya tunggu ya, kabarnya Bu Wiwin ya. Iya, Pak. Tapi Bapak mohon maaf nih, jangan pernah bosen ya. Nanti saya mau nelpon lagi Bapak. Saya ingin berdiskusi lagi dengan Bapak untuk refleksi dari hasil eh, apa kegiatan sekarang ini, Pak. Insya Allah hari Kamis depan ya, Pak.
saya akan menghubungi Bapak lagi dan saya harapkan Bapak bisa menemani saya mendengarkan curhatan saya, Pak. Bisa kan, Pak? Terima kasih Bu Wiwin atas kepercayaannya. Insya Allah saya lihat dulu jadwal ya. Mudah-mudahan saya bisa meluangkan waktu untuk bisa lagi berdiskusi dengan Bu Wiwin. Terima kasih banyak, Pak Ali. Sampai ketemu nanti ya. Alhamdulillah saya banyak pencerahan dari Bapak. Saya aturkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan juga salam saya untuk keluarga ya Bu Wiwin. Tetap semangat Bu Wiwin. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Ali dan keluarga? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja. Maaf nih, saya mengganggu waktunya Bu Wiwin di sela-sela kesibukannya nih. Oh ya nggak apa-apa Pak Ali. Ada apa nih? Ini Bu Wiwin, kebetulan saya kan ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengelola program Teaching Factory. Kan saya di jurusan TKJ nih. Ya kebetulan juga saya disuruh untuk menjalankan proses bisnis mini SP yang belum berjalan dengan baik nih Bu. Hmm, Pak, boleh saya tahu apa sih Teaching Factory atau mini ISP itu? Nah, Teaching Factory itu sebenarnya adalah sebuah model pembelajaran di SMK yang berbasis proyek. Akan Hmm, tetapi, nah saya mempunyai kendala nih di implementasinya karena jika dijalankan, kan sekarang tuh sudah banyak ya perusahaan-perusahaan jasa internet yang ada di lingkungan sekolah di sini di SMK 4. Jadi mereka itu ya sudah mulai masuk memasang ke setiap warga. Nah, itu mungkin untuk gambaran dari model pembelajaran Teaching Factory Bu Wiwin. oh, seperti itu ya. Jadi, apa yang diharapkan oleh Pak Ali dari kegiatan tersebut, Pak? Nah, saya ingin bahwa program Teaching Factory ini selaras berjalan dengan proses bisnis yang akan dijalankan, yaitu misalkan ya kita bisa melibatkan siswa atau berjualan internet ke warga-warga. Mungkin seperti Hmm, terus, Pak Ali, ini ya, eh kira-kira apa yang diharapkan akan keberhasilan program ini tuh seperti apa gitu, Pak Ali? nah misalkan ini hal kecilnya ya Bu Ning, Hmm. itu sekolah bisa menjual jasa internet itu kepada warga dengan harga yang terjangkau dan bisa bersaing dengan beberapa perusahaan yang sudah ada. Nah, kemudian Hmm. juga Bapak Kepala Sekolah menginginkan bahwa keterlibatan peserta didik itu dalam proses teaching factory ini. Misalkan Hmm. ketika ada pelanggan yang ingin masang internet ya ke kita, yaitu jadi yang terlibat langsung untuk pemasangannya adalah peserta didik seperti itu. Bagus ya Pak. Kemudian menurut pengamatan Bapak nih, bagaimana daya beli di masyarakat di sana itu terhadap pembelian dan penggunaan internetnya Pak? Ya, memang sangat antusias karena jika melihat letak geografis SMK 4 ini itu sangat strategi sekali untuk proses bisnis di bidang internet. Apalagi kan masih ada beberapa daerah ya yang di sekeliling kita ini itu yang belum terjangkau oleh jaringan internet. Seperti itu, Bu. Hebat dong. Nantinya ya Pak, kalau saya dengarkan perhatikan
eee, selain proses bisnisnya berjalan, Bapak juga bisa melibatkan peserta didik dalam proses pembelajarannya ya? Kalau boleh saya tahu nih, Pak, dilihat dari, skalanya, kalau posisi Bapak sekarang ini pada pelaksanaan atau implementasi program ini, eee, perencanaan ini berada di kisaran mana gitu? Kalau dalam angka maksud saya itu ya, misalkan 1 sampai 10 Bapak dalam program ini sudah berada di posisi yang mana ya, Pak, ya? Duh, tentunya saya masih merasa di angka 6 nih, Bu. Oh gitu, bisa dijelaskan kenapa nih merasa di angka tersebut? Kalau dilihat dari tadi Bapak sudah bagaimana gitu ya, saya mendengar, dari Bapak informasinya, kenapa nih Pak jadi di angka 6? Karena saya merasa program ini itu belum terlaksana sepenuhnya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, dengan hal mungkin kendalanya itu di masalah harga, Bu Win. Oh, kalau begitu masalah harga ya? Apa yang akan Bapak rencanakan agar program ini bisa terrealisasi gitu, Pak? Nah, langkah yang pertama ya mungkin saya akan berkomunikasi dulu dengan rekan-rekan yang ada di jurusan TKJ. Nah, kemudian selanjutnya yaitu saya akan berkomunikasi dengan eh, industri ya yang Hmm. sudah bekerja sama dengan pihak jurusan ataupun pihak sekolah seperti itu mungkin, Bu. Oh, iya. Boleh saya tahu nih Pak, industri apa yang akan Bapak gandeng atau yang akan Bapak pilih sebagai mitra untuk menyukseskan nih programnya Bapak ini nih? Nah, sebenarnya sih banyak industri yang sudah bekerja Hmm. sama ya, terutama dengan TKJ. Ya, tapi yang lebih cocok mungkin dengan proses bisnis yang akan dijalankan, ya kemungkinan saya akan bekerja sama dengan PT Skyline Semesta. Karena PT Skyline Semesta, kalau saya lihat, itu memang sudah menjalankan proses bisnis ini dengan beberapa sekolah, seperti itu. Hmm. Jadi Skyline ya. Kalau gitu, Bapak eh, upaya apa yang akan Bapak lakukan terhadap perusahaan itu ya, Skyline itu yang merupakan kemitraan di sekolah Bapak itu yang akan ditunjuknya itu. Apa upaya yang akan Bapak lakukan? Nah, kan permasalahan saya itu kan tadi dari sisi harga ya, supaya Iya. bisa bersaing dengan perusahaan yang sudah ada di sini. Nah, maka mungkin saya akan berkolaborasi, ya saya akan mungkin menggait perusahaan PT Skyline, ya. Yang pertama mungkin yang akan saya lakukan untuk diskusi yaitu melakukan survei harga dulu kepada masyarakat supaya Hmm. kita bisa menemukan permasalahan tentang harga yang cocok nanti yang bisa kita sebarkan ke masyarakat untuk layanan internet yang ada di SMK 4. Wis. Nih, kalau gitu Bapak kapan akan merealisasikan programnya ini? Ayo, kapan Pak? Nah, kalau untuk waktunya sih secepat mungkin sih, mungkin besok ya, kebetulan juga kita akan ada eh, rapat kecil mungkin dengan PT Skyline karena selaras dengan pendukungan program sekolah tentang pemadanan. Nah, di sana mungkin saya akan mencoba untuk menyampaikan rencana saya dengan PT Skyline. Hmm, bagus sih Pak. Jadi saya pengen tahu nih, Bapak eh, bagaimana menurut Bapak kalau terasa program ini tuh berhasilnya seperti apa itu? Bagaimana yang Bapak rasakan tuh, wah programnya itu berhasil seperti apa gitu Pak? Boleh saya tahu dong? Nah, Yang keberhasilan program ini ya tentunya mungkin salah satu mungkin kalau program ini tercapai, nah tentu akan jadi prestasi buat sekolah juga. Ya mungkin lebih kecilnya untuk pihak jurusan ya. Karena kenapa?
Ya, selain mungkin nanti sekolah itu mempunyai proses bisnis di bidang layanan internet, juga dari segi siswa itu bisa dilibatkan dalam proyek Teaching Factory ini, seperti itu mungkin. Oh, hebat ya Pak. Bapak ini nih, ini udah ya perencanaan seperti itu. Namun tentunya ya Pak, dalam melaksanakan rencana ini selalu ada aja ya hambatan itu ya. Nah, saya ini mau nanya nih, bagaimana Bapak dalam menghadapi hambatan-hambatan itu, apa yang akan Bapak lakukan atau bagaimana cara mengatasinya, Pak? Ya, tentulah Bu, dalam proses perjalanan untuk mensukseskan sebuah program itu pasti ada tantangan dan rintangannya. Nah, mungkin yang akan saya lakukan itu yang pertama mungkin mulai dari diri ya Bu ya, untuk optimis bahwa program ini akan berjalan dengan baik ya. Kemudian juga akan memastikan kepada semua rekan-rekan di TKJ ini untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa solid untuk menjalankan program ini. Karena mungkin tidak mungkin kan satu program besar ini bisa dijalankan oleh saya sendiri, tapi juga kita harus bisa bekerja sama, terutama mungkin di ruang lingkup di jurusan TKJ. Iya, iya. Nah, kalau begitu bagaimana nih komitmen Bapak terhadap rencananya biar sukses tuh Pak? Gimana dong komitmennya nih? Nah, kalau komitmennya yaitu tadi mungkinlah bisa mungkin terus mempererat ya jalinan komunikasi dengan rekan sejawat. Nah, kemudian menggait mitra industri ya, terutama mungkin dengan PT Skyline tadi ya. Jadi kita itu mungkin dalam menentukan harga ya, terutama itu harus memang bisa bersaing dengan beberapa perusahaan yang ada di sekitar ini. Ya, intinya mungkin komunikasi dan kolaborasi seperti itu. Wah, luar biasa Bapak. Kalau begitu nanti gimana nih rencana tindak lanjut dari hari ini nih? Kan hari ini Bapak udah di coaching sama saya. Kemudian bagaimana perasaannya setelah di coaching Pak? Nah, setelah mungkin diskusi dengan Bu Wiwin ini ya proses coaching ini, ya jadi ada beberapa nih alternatif solusi yang bisa saya mulai lakukan ya. Jadi bukan hanya ada beberapa alternatif solusi ya, setelah mungkin kita berdiskusi itu jadi banyak alternatif solusi yang akan saya lakukan. Iya, jadi saya sudah nggak sabar nih ingin melihat ya dari program Bapak sekarang ini. Aduh, saya rasakan ini pasti luar biasa deh Pak. Iya, mungkin setelah saya nanti berkonsultasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan mitra industri, ya boleh kan Bu, sekitar mungkin Senin depan lah saya akan coba hubungi lagi Bu Wiwi nih. Oh boleh. Aduh Pak Ali, terima kasih deh atas kepercayaannya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, waktu juga kita bisa berkolaborasi atau berdiskusi lagi untuk program-program yang dilakukan oleh Bapak ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Bu sudah bersedia nih untuk berdiskusi dengan saya. Sampaikan juga salam saya kepada keluarga ya Bu. Terima kasih, sama-sama Pak Ali. Sampaikan juga salam hangat kami, salam hangat saya kepada keluarga ya Pak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak Ali. Ya, semangat juga Bu Wiwin.